Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan, teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-9, di mana topik yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini saudara adalah bagaimana menghindari penderitaan. Artinya dari teks firman Tuhan ini kita akan belajar apa-apa saja yang menyebabkan penderitaan. Saudara, berbicara tentang penderitaan, kalau itu penderitaan untuk Tuhan, kalau itu penderitaan yang dikehendaki oleh Tuhan kita alami dalam hidup kita, maka kita harus menghadapinya dan kita harus siap, kita harus menanggungnya. Karena Tuhan kita pun telah menderita bagi kita. Bahkan Dia rela mengorbankan segalanya bagi kita. Dan kita pun harus siap menderita bagi Dia. Tetapi yang menjadi masalahnya saudara, begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan dalam hidupnya, itu disebabkan oleh kesalahan sendiri. Itu akibat dari perbuatan dan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga akhirnya berakibat penderitaan pada akhirnya. Mungkin saat ini saudara, kalau saudara merenungkan kehidupan saudara, hari ini ada penderitaan, ada masalah, beban dan persoalan yang saudara alami, itu disebabkan oleh kesalahan masa lalu. Dan kalau hari ini pun kita tetap hidup dalam kesalahan, maka kesalahan hari ini akan berakibat penderitaan di masa depan. Itu sebabnya hari ini saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, supaya kita jangan terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang akan mengakibatkan penderitaan dan penderitaan di masa depan. Bagaimana seharusnya tindakan kita, supaya kita tidak melahirkan penderitaan sendiri di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau itu penderitaan dari Tuhan, kita akan siap, kita akan tanggung, kita akan hadapi, karena Tuhan kita sendiri pun telah menderita bagi kita. Itu yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini saudara. Dengan kerinduan saudara hidup dalam damai sejahtera, sukacita, campur tangan Tuhan, pembelaan Tuhan nyata dalam hidup saudara di hari-hari terakhir ini. Dan ke depan saya rindu mendengar kesaksian dari saudara melalui firman Tuhan yang saudara renungkan terus setiap pagi dari channel renungan ini. Saudara diberkati oleh Tuhan, saudara dilindungi, disertai oleh Tuhan. Saya rindu saudara mendengar kesaksian itu sebabnya alami pembelaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis
dan pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. 2 Timotius pasal yang ketiga, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Puji Tuhan saudara. Konteks firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada Timotius. Kita masih ada dalam seri renungan dari kitab Timotius. Paulus menegaskan kepada Timotius bagaimana keadaan hidup orang pada akhir zaman. Seperti apa cara hidup orang di akhir zaman. Dan Paulus menegaskan di kalimat di ayat pertama bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Jadi dari cara kehidupan yang dijalani oleh orang di akhir zaman itu akan menimbulkan kesukaran-kesukaran dalam kehidupannya. Seharusnya saudara, pada faktanya kalau manusia makin cerdas, manusia makin ahli dan sebagainya, seharusnya semua semakin baik. Tetapi pada faktanya, dan memang sudah tertulis dalam firman Tuhan bahwa hidup akan semakin sulit, hidup akan semakin susah. Karena sekalipun manusia semakin pandai, semakin cerdas, semakin berhikmat dan sebagainya, tetapi ada cara hidup manusia itu sendiri yang akhirnya menimbulkan penderitaan dan kesusahan dalam hidupnya. Kalau berbicara tentang kemajuan, bukankah dunia ini sudah sangat maju dan ke depan akan terus semakin maju? Kalau bicara tentang kecerdasan, bukankah manusia sudah sangat cerdas dan ke depan akan semakin cerdas? Bukankah seharusnya melalui kemajuan itu kehidupan semakin baik? Melalui kecerdasan itu kehidupan semakin baik? Tetapi pada faktanya, seperti yang ditegaskan firman Tuhan bahwa pada hari terakhir bukannya akan semakin baik, tetapi akan semakin susah, akan semakin menderita. Dan itu terjadi diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Nah, itu yang saya rindu kita belajar saudara. Apa saja tindakan manusia di akhir zaman yang akan melahirkan kesusahan, menimbulkan penderitaan dalam hidupnya. Supaya saya dan saudara tidak ikut-ikutan cara hidup seperti itu, sehingga sekalipun kita hidup di akhir zaman ini, sekalipun kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang hidup di akhir zaman, yang cara hidup mereka seperti yang tercatat dalam firman Tuhan, kita akan mengambil sikap hidup yang berbeda. Itu sebabnya saudara, di akhir zaman ini kita tetap bisa mengalami damai Tuhan, ketentraman Tuhan, pembelaan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupannya.
Nah, kita akan belajar apa saja cara hidup yang akan melahirkan atau menimbulkan penderitaan yang harus kita hindari dalam kita menjalani hidup kita. Yang pertama, kalau di ayat 1 tadi dikatakan bahwa di hari terakhir akan muncul masa kesukaran, dan itu disebabkan oleh ulah manusia. Maka ulah manusia yang pertama yang akan menimbulkan kesusahan itu ada di ayat 2 sampai ayat 4, di mana dikatakan manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka membual, menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah, mereka memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli kepada agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak tahu mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itulah semua tindakan-tindakan, sikap atau perilaku orang-orang yang hidup pada akhir zaman yang akan menimbulkan penderitaan dan kesusahan dalam kehidupannya. Itu artinya, saudara, kalau kita mau tetap mengalami damai Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kalau kita tidak mau mengalami kesukaran dan penderitaan di hari-hari terakhir ini, maka inilah yang harus kita hindari. Maka seharusnya kita tidak egois, tidak mencintai diri sendiri, tapi belajar mengasihi, tidak menjadi hamba uang. Uang itu penting, bekerja keraslah untuk memperoleh uang, karena segala sesuatu dalam hidup ini kita perlu uang. Tapi jangan sampai menjadi hamba uang, itu akan mengakibatkan saudara menderita. Dan kemudian jangan menjadi pembual, berbicaralah dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Jangan menyombongkan diri. Tidak ada sesuatu yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini. Belajarlah merendahkan diri. Siapapun saudara, apapun yang saudara punya, di jabatan apapun saudara, belajar merendahkan diri. Karena sekali detik saja saudara, Allah bisa menghancurkan semuanya. Itu sebabnya mari kita sadari, kita ini hanya debu yang sebenarnya dijadikan Tuhan menjadi berharga. Kalau kita dijadikan Tuhan jadi berharga, mari belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan suka memfitnah, tapi belajarlah berkata-kata dalam kebenaran. Jangan memberontak terhadap orang tua, tetapi kasihilah orang tua kita. Sekalipun hari ini saudara sudah berumur dan saudara sudah menikah, tetap mengasihi orang tua. Apalagi kalau orang tua sudah berumur, lanjut usia mereka, saudara, jadilah anak-anak yang memelihara, yang merawat orang tua di masa tua mereka. Itu yang hal-hal yang harus kita lakukan. Ada dikatakan juga tidak peduli beragama. Seharusnya di hari terakhir ini, kalau semakin banyak orang yang hidup secara ateis, saudara, dengar, kita seharusnya semakin hidup dalam iman. Karena kita sudah melihat semuanya, semakin tua dunia ini, semakin banyak digenapi kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita lihat semakin banyak digenapi firman Tuhan, seharusnya kita semakin percaya firman Tuhan dan kita hidup dalam iman. Itu yang seharusnya kita lakukan, saudara. Jadi kalau kita mau terhindar dari penderitaan, kita mau terhindar dari kesukaran, mari belajar menghindari sikap-sikap perilaku orang-orang yang hidup di akhir zaman seperti di ayat 2 sampai di ayat 4 ini. Bagaimana cara kehidupan yang sedang saudara jalani hari ini? Adakah sifat dan karakter ini masih melekat kepada saudara? Ini waktunya saudara untuk kita bertobat. Ini waktunya untuk kita berubah, supaya kita tidak hidup dalam penderitaan. Karena semua sikap yang negatif itu tadi akan menimbulkan penderitaan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara hidup orang di akhir zaman yang akan menimbulkan kesukaran adalah di ayat 5 sampai ayat yang ke-6, di mana di sana dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang kedua di sini, saudara, dikatakan mereka beribadah. Secara lahiriah mereka beribadah, tetapi ada dua masalah besar dalam diri mereka.
bahwa sekalipun mereka beribadah, mereka tidak percaya ada kekuatan Tuhan. Mereka tidak percaya kemahakuasaan Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan melihat semuanya, Tuhan mengatur semuanya, Tuhan berotoritas atas semuanya. Karena dikatakan tadi secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi mereka tidak percaya bahwa Tuhan bertindak, bahwa Tuhan berkuasa. Bahkan lebih parah lagi saudara, mereka beribadah tapi mereka hidup dalam perjinahan. Dikatakan tadi bahwa mereka menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah, dan hidup dengan dosa, dalam dosa, dan dikuasai oleh hawa nafsu. Mereka hidup dalam perjinahan padahal mereka beribadah. Wajar kalau akhirnya hidup mereka menderita, karena sekalipun mereka hidup beribadah, mereka tidak percaya kekuatan Tuhan, mereka tidak percaya kuasa Tuhan. Sekalipun mereka hidup beribadah, mereka hidup dalam dosa hawa nafsu dan perjinahan. Itu sikap dan cara hidup orang-orang di akhir zaman yang akan menimbulkan masalah, yang akan menimbulkan kesusahan dan penderitaan dalam hidupnya. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Apakah hari ini setiap kita percaya bahwa Tuhan berkuasa? Sebagai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, apakah kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang melihat semuanya, Allah yang bertindak, dan Allah yang berkuasa? Dengar saudara, jadilah pribadi-pribadi yang beribadah dengan sungguh di hadapan Tuhan, dan percaya bahwa Allah kita berkuasa, Allah kita ajaib. Dan jangan hidup dalam dosa dan hawa nafsu saudara. Di akhir zaman ini semakin banyak orang yang merasa bahwa biasa saja, tidak merasa bersalah. Mereka hidup beribadah dan mereka juga hidup dalam perjinahan. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang yang hidup melayani, tapi mereka hidup dalam perjinahan. Bayangkan saudara, mereka melayani Tuhan tapi mereka menyakiti hati Tuhan. Mengikut Tuhan, melayani Tuhan, tapi hidup dalam perjinahan hawa nafsu, perselingkuhan, dan sebagainya. Kalau hari ini ada saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara beribadah secara lahiriah, tapi saudara hidup dalam hawa nafsu perjinahan. Dengar saudara, sebelum kehancuran dan penderitaan menimpa hidup saudara, sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman, selagi masih ada kesempatan untuk saudara bertobat, detik ini ambil sikap untuk bertobat. Semakin tua dunia ini, semakin akhir zaman saudara, semakin orang-orang, semakin banyak yang akan hidup dalam perjinahan. Beberapa waktu yang lalu saya menangani satu kasus di mana ada orang yang melayani Tuhan tetapi hidup dalam perjinahan selama sekian waktu. Bayangkan saudara, bayangkan itu. Hari ini selagi masih ada waktu, mari kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Jauhi hawa nafsu yang akan berakibat penderitaan di dunia ini dan penderitaan di kekekalan. Hiduplah dalam kebenaran. Jadi yang kedua, sikap hidup, cara hidup manusia di akhir zaman yang akan berbuahkan penderitaan adalah mereka beribadah tapi hidup dalam perjinahan. Mereka beribadah tapi tidak percaya bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan melihat semuanya. Hari ini hiduplah beribadah kepada Tuhan dan percayalah dengan sungguh bahwa Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan mengawasi semuanya. Dan dalam saudara beribadah, hiduplah dalam kekudusan, jauhkan segala hawa nafsu. Itu yang kedua saudara. Kemudian yang terakhir, di ayat 7 dikatakan, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Saudara, dikatakan di sini mereka ingin diajar. Mereka rindu mendengarkan firman, tetapi mereka tidak siap untuk diubah oleh firman itu. Malah orang-orang seperti ini seringkali memprotes dengan pikiran mereka. Apa yang mereka pikir tidak benar, apa yang mereka pikir tidak pas tentang firman yang mereka dengar. Saudara, ada begitu banyak orang yang hidup di akhir zaman ini, yang mereka beribadah, mereka mendengar khotbah, tetapi mereka tidak menjadi pelaku firman. Bahkan sekalipun apakah diucapkan atau tidak diucapkan,
mereka sebenarnya menjadi pengkritik kebenaran. Bagaimana dengan saudara? Satu kali saya berkhotbah, saudara, dan kemudian saat saya berkhotbah di ibadah hari Minggu, selesai saya berkhotbah, ada seorang jemaat yang keluar dari ibadah, dan kemudian ada jemaat yang lain yang akhirnya menyusul jemaat yang ini. Itu terjadi begitu lama, waktu yang puluhan tahun yang lalu. Dan kemudian ditanya, "Pak, kenapa Bapak pergi? Apa masalahnya?" Lalu kemudian jemaat yang keluar tadi berkata bahwa pendeta itu aku terus yang dikhotbahinya. Bayangkan saudara, pada waktu itu saya tidak tahu dia, saya tidak ingat dia, dan kemudian saya juga tidak tahu bahwa dia hadir pada waktu itu. Tapi setelah kejadian itu baru saya tahu. Artinya apa? Saya sama sekali tidak mengingat dia. Dan firman itu yang saya beritakan seperti cara saya memberitakan firman Tuhan saat ini melalui renungan ini. Tetapi karena dia memang bersalah dan berdosa, dan kemudian dia dengar firman Tuhan menegur dia tidak siap dan akhirnya menyalahkan khotbah, saudara. Dengar, selagi kita masih punya kesempatan untuk diajar, berubahlah. Tidak ada kita yang sempurna. Saya pribadi sebagai hamba Tuhan selalu siap untuk diubah, selalu siap untuk dibaharui. Kenapa? Karena tidak ada kita yang sempurna. Kita harus dibaharui lagi, Jadi saudara, apa yang mengakibatkan penderitaan dalam kehidupan? Yang ketiga, di mana tidak mau diubah. Rindu mau mendengarkan khotbah, tetapi tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, saat ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan ini bersama dalam kehidupan kita. Yang akan mengakibatkan penderitaan dalam kehidupan ini adalah sikap kita sendiri. Di mana yang pertama tadi kita sudah belajar bahwa sikap-sikap negatiflah yang akan mengakibatkan penderitaan. Yang kedua, di mana orang beribadah tapi memungkiri kekuatan ibadah, memungkiri kuasa Tuhan, bahkan hidup dalam dosa dan perzinahan, itu akan berakibat penderitaan. Dan yang ketiga, tidak mau berubah. Mendengar firman, mendengar kebenaran, tetapi tidak siap untuk berubah, itu juga akan berakibat kesusahan dan penderitaan dalam hidup. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Saya percaya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara bertekad untuk menjadi orang-orang yang siap diubah, untuk menjadi orang-orang yang beribadah dengan sungguh dan mempercayai kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara, untuk menjadi orang-orang yang rindu hidup dalam sikap yang benar. Dan kalau itu yang kita lakukan, saudara, sekalipun dunia ini semakin tua, sekalipun banyak penderitaan, saya percaya di sana kita akan mengalami pembelaan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati saudara dalam aktivitas saudara sepanjang hari ini. Mari renungkan firman Tuhan. Kita hidup di akhir zaman, jangan ikut cara hidup dunia, cara hidup orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Mari hidup dengan cara berbeda. Tuhan memberkati saudara. Sebentar lagi kita berdoa, saudara, untuk segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, sekali lagi, buat komitmen, terapkan firman Tuhan, dan raih janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini telah membangkitkan iman saudara, menerangi hati dan pikiran saudara, dan memberikan saudara semangat yang baru untuk menjalani hari ini. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, terlebih dahulu saya akan berdoa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kita akan bersepakat berdoa bersama untuk kegiatan saudara di sepanjang hari ini. Dan kita juga akan berdoa bagi profesi-profesi setiap saudara. Dan kemudian jika saudara ada beban persoalan, kita juga akan berdoa buat segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dan saudara akan mengalami keberhasilan. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka akan melaksanakan tanggung jawab mereka. Mereka akan melaksanakan aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Biarlah penyertaan-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu. Tuhan menyertai segala aktivitas anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini, ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama
Tuhan Yesus Kristus sertai mereka. Kami percaya jika Tuhan yang menyertai, maka segala aktivitas anak-anak-Mu akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba memohon biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga dalam mereka melaksanakan kegiatan mereka, mereka lakukan dengan cara yang terbaik karena hati mereka penuh dengan damai sejahtera-Mu. Pikiran mereka penuh dengan ketentraman daripada Tuhan. Itu sebabnya penuhilah kiranya hati dan pikiran anak-anak-Mu dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Bapa, apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan kerjakan keberhasilan. Apa yang mereka laksanakan hari ini, keberhasilan Engkau nyatakan di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, mereka perlu hikmat-Mu ya Tuhan dalam melaksanakan apa yang mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya berikan hikmat bagi mereka untuk melaksanakan segala kegiatan mereka. Berikan hikmat bagi mereka untuk mereka mengambil keputusan. Berikan hikmat bagi mereka dalam semua kegiatan yang mereka lakukan hari ini ya Tuhan, sehingga hikmat-Mu akan mengerjakan keberhasilan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami rencanakan, karena hikmat Tuhan yang mengerjakan keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain. Dalam nama Yesus, sehingga orang-orang akan melihat benar bahwa anak-anak Tuhan bisa menjadi contoh dalam semua yang mereka kerjakan. Dan dengan demikian kami akan melihat keberhasilan Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat aktivitas anak-anak-Mu, profesi mereka, apa yang mereka kerjakan hari ini, apa profesi mereka yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Dan Tuhan kiranya memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan, sehingga kelak mereka akan berhasil dari apa yang mereka tanam ini ya Tuhan. Mereka akan menuai dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani dalam apa yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan tersebut bisa menghasilkan dalam hidup mereka, dan mereka bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan keluarga mereka. Dan jaga, lindungi, sertai mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar keselamatan menjadi bagian mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, para karyawan, para pegawai juga berkati semuanya. Dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai, Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Campur tangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pegawai, sebagai karyawan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pengusaha, pebisnis. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, biar anak-anak-Mu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam usaha dan bisnis mereka. Sekalipun kondisi saat ini begitu sulit, keadaan saat ini begitu sulit, tapi biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tetap bisa berhasil, tetap bisa sukses dalam segala situasi,
karena ada Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati mereka ya Bapa. Pak TNI Polri juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati semuanya Bapa. Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Para dokter, berkati mereka. Para bidan, perawat, berkati mereka. Apapun profesi mereka dalam bidang medis, Tuhan campur tangan. Tuhan kiranya memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa. Mungkin dalam situasi yang seperti ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran. Karena mereka tidak mendapat pekerjaan. Karena lapangan kerja sulit ya Tuhan. Ataupun mungkin ada anak-anak-Mu yang di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan, tolong kiranya anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Bukakan pintu berkat bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong mereka. Tuhan berkati mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang pensiun ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka di masa tua mereka, kesejahteraan, sukacita, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka yang tidak melanggar firman Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga berkat-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus mereka bisa berhasil dalam kehidupan mereka ketika Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil. Hari ini ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka masing-masing, dan hari ini Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya menolong apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudaraku, saat ini kalau ada saudara yang sakit, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kita akan berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu, dan yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, biar kesembuhan menjadi bagian mereka. Kerjakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka. Biarlah saat ini ada mujizat Tuhan yang dialami dan disaksikan oleh anak-anak-Mu ketika kesembuhan Kau kerjakan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mereka yang sedang mengalami sakit diabetes, Tuhan campur tangan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kadar gula
anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan kesembuhan mereka dari sakit diabetes mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit asam lambung mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang hipertensi, Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan menormalkan tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang sedang sakit dan menderita oleh karena kolesterol, Tuhan campur tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan gagal ginjal ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara yang belum disebutkan, mari sebutkan di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia, mohon mujizat atas segala penyakit saudara, mohon kesembuhan atas segala penyakit saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, lihat anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, apapun penyakit mereka yang belum disebutkan, mereka sedang mengulurkan tangan kepadamu mohon kesembuhan. Dan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan sehat, tidak ada masalah dengan penyakit mereka, Tuhan kiranya terus memberkati supaya anak-anak-Mu tetap ada dalam keadaan sehat. Tuhan memberikan dan mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hidup, yang sedang memikul persoalan hidup, beban hidup, apapun yang menjadi penyebab masalah, beban dan persoalan mereka yang membuat mereka menderita saat ini. Tuhan, Engkau kiranya campur tangan, Engkau kiranya menyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Engkau angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar dari segala masalah dan persoalan mereka, sehingga mereka hari ini bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dengan penuh kelegaan, karena Engkau Allah yang mengangkat segala beban mereka. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena keluarga mempunyai peran yang besar dalam keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Berkati Bapa anggota-anggota keluarga mereka, orang tua, anak, suami, istri. Berkati semuanya, sanak saudara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu ini bisa berhasil dan sukses dalam kehidupan mereka, di sepanjang hidup mereka. Hari ini apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka bisa berhasil. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, mereka berhasil karena anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saya percaya saudara sudah diberkati melalui doa bersama saat ini. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara dibaharui oleh firman Tuhan, supaya setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini,
dan saudara rindu memberkati atas berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara, saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.